warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis digital kami yang berjudul Emocare, Digital Counseling Platform. Presentasi kami akan membahas latar belakang, analisis isu, inovasi produk, strategi bisnis, sampai struktur organisasi dan proyeksi finansial dari aplikasi Emocare. Saya Fatia Firdaus Abdi. Saya Jena Rizka Ayu. Saya Muhammad Biltan Maulana. Saya Livia Zaratunisa. Dan saya Dewi Gita Pitaloka. Untuk slide ini kita akan membahas latar belakang. Kasus kekerasan dan pembunuhan di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan Polri mencatat lebih dari 3.000 korban jiwa hanya dalam 4 tahun terakhir. Contoh yang cukup viral adalah kasus mutilasi di Mojokerto yang dipicu karena tekanan ekonomi dan ketidakstabilan emosi. Dari sini kami melihat bahwa penyelesaian secara hukum saja tidak cukup. Ada aspek emosional, sosial, dan psikologis yang cukup sering diabaikan. Maka dari itu, tim kami tertarik menghadirkan solusi digital yang fokus pada emosional crisis care. Untuk selanjutnya ada analisis AKPL. Melalui metode AKPL, aktual khalayak, problematik, dan layak. Kami melakukan screening isu dari beberapa isu yang muncul. Salah satunya yang paling memenuhi kriteria adalah maraknya pembunuhan akibat emosi yang tidak stabil. Isu ini aktual karena sering terjadi dan diberitakan. Problematik karena menyangkut psikologis masyarakat, menjadi perhatian khalayak dan layak ditindaklanjuti karena dampaknya sangat luar terhadap keamanan sosial. Dan selanjutnya ada problem statement Canva. Jika dilihat dari konteks kasus, korban dan pelaku sama-sama terdampak oleh konflik emosional dan tekanan ekonomi. Masalah akut seperti pembunuhan biasanya merupakan akumulasi konflik yang tidak terselesaikan dan ketidakmampuan mengontrol emosi. Akar masalahnya bukan hanya aspek ekonomi, tapi juga emosional, regional, regulation, trauma, dan kurangnya akses dukungan psikologis yang cepat dan aman. Oke, yang slide selanjutnya itu ada customers dan emotional impact. Pihak yang terdampak bukan cuma korban, tapi juga keluarga korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar yang ikut merasakan kecemasan dan hilangnya rasa aman. Dampak emosional yang ditimbulkan sangat kompleks, mulai dari trauma hingga stigma sosial. Karena itu dibutuhkan solusi psikologis yang bisa diakses kapan saja, tidak harus menunggu situasi menjadi lebih parah. Kemudian slide selanjutnya ada alternatif solusi strategis. Saat ini solusi yang masih ada berfokus pada penegakan hukum dan proses investigasi. Ada layanan konseling, tapi masih sangat terbatas dan stigma terhadap psikolog juga masih tinggi. Inilah yang membuat kami merasakan perlu menghadirkan solusi baru yang lebih praktis, aman, dan mudah diakses. Nah, maka lahirlah Emocare, sebuah aplikasi konseling digital yang menyediakan layanan konseling instan, baik melalui teks, suara, maupun video call. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur mood tracker dan emotional diary, sehingga pengguna bisa memantau kondisi emosinya setiap hari. Tujuan utamanya adalah membantu pencegahan krisis emosi sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Nah, yang slide selanjutnya adalah analisis SWOT. Dari analisis SWOT, yang pertama ada strength, layanan cepat, fleksibel, dan tersedia 24/7. Kemudian punya fitur diary emosi. Weakness, yang kedua, interaksi tidak tatap muka dan butuh perlindungan data pribadi yang sangat ketat. Yang ketiga, opportunity, kesadaran kesehatan mental meningkat dan target pasar digital sangat besar. Yang keempat ada threat, ada kompetitor sejenis, dan stigma ke psikolog masih ada. Analisis ini memperkuat bahwa Emocare punya peluang besar berkembang di Indonesia. Selanjutnya ada identitas brand kami. Logo Emocare berbentuk hati, bergradasi yang mengitari otak. Filosofinya adalah keseimbangan antara emosi dan logika. Kami ingin menghadirkan kesan aman, inklusif, dan menenangkan sesuai dengan tujuan aplikasi. Tagline kami adalah temukan ruang teduh, bangun hati yang teguh. Next. Selanjutnya segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, target utama kami adalah usia 12-40 tahun.
terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang mengalami stres tinggi dan aktif secara digital. Kami menargetkan individu yang butuh dukungan emosional cepat namun merasa takut ke psikolog secara langsung. Positioning adalah ruang teduh digital atau tempat aman untuk mengelola emosi. Next. Selanjutnya, marketing mix product. Fitur-fitur utama Emocare diantaranya yang pertama, AI chatbot 24/7 sebagai pertolongan pertama emosional. Yang kedua, krisis button untuk kondisi darurat. Dan yang ketiga, counseling on demand dengan psikolog berlisensi. Yang keempat, mood tracker. Dan yang terakhir, gamifikasi untuk menjaga rutinitas pengelolaan emosi. Kami ingin memastikan layanan lengkap dan bisa diakses kapan saja. Selanjutnya, price dan package. Model harga kami fleksibel. Yang pertama, freemium gratis, dan yang kedua premium dengan harga 25.000 sampai 60.000 per sesi. Yang ketiga, langganan bulanan dengan harga 60.000 per bulan. Dan yang keempat, corporate package atau EAP disesuaikan dengan harga 1,5 juta sampai 5 juta per bulan untuk perusahaan. Tujuannya adalah supaya Emocare bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan distribusi dan promosi. Aplikasi dapat diunduh melalui App Store dan Google Play Store. Promosi akan dilakukan melalui 1. Kampanye digital anti stigma, 2. Workshop Goes to School, 3. Kolaborasi dengan influencer kesehatan mental. Strategi ini disusun agar awareness masyarakat semakin meningkat. Market size-nya berdasarkan perhitungan total addressable market, serviceable available market, dan serviceable obtainable market. Diketahui TAM-nya 3 juta pengguna populasi metro usia 15-40 tahun dan valuasinya sekitar 900 miliar. SAM-nya 540.000, 20% jangkauan Emocare dan untuk valuasinya sekitar 162 miliar. Yang terakhir, SOM 27.000, 5% konversi pengguna premium dan valuasinya mencapai 8,1 miliar. Dari sini kami melihat pasar yang sangat besar dan potensial, terutama di kota-kota metropolitan di Indonesia. Struktur organisasi Emocare dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ada C-level, manajerial, operasional, dan teknis. Ada peran CEO, CFO, CTO, CMO, Product Manager, HR Manager, Finance Division, Software Engineers, Customer Service, sampai konselor psikolog. Struktur ini dibagi ramping tapi efektif mengikuti kebutuhan startup digital. Masing-masing perannya ada CEO mengatur visi dan strategi besar perusahaan, CEO founder atau COO bertanggung jawab pada operasional harian, CTO mengatur arus kas dan finansial, CTO memimpin pengembangan teknologi, dan CMO mengatur pemasaran dan brand. Setiap posisi punya peran krusial untuk pertumbuhan startup. Baik, di divisi manajerial ini ada 3 manajer, yaitu Finance Manager, Product Manager, dan juga HR Manager. Selanjutnya, di operasionalnya terdiri dari Finance Staff, Administrasi Staff, Legal Staff, dan Customer Service. Mereka adalah fondasi stabilitas dari perusahaan. Selanjutnya, tim teknis seperti software engineering dan juga growth analyst bekerja untuk mengembangkan aplikasi dan strategi berbasis data. Konselor juga menjadi ujung tombak layanan psikologis dari aplikasi kami. Selanjutnya ada rencana investasi awal kami. Jadi total awal yang kami butuhkan adalah sekitar 125 juta yang digunakan untuk pengembangan aplikasi sebanyak 20 juta, laptop kerja sebanyak 60 juta untuk 15 unit, lalu ada furniture kantor senilai 22,500, website dan server kurang lebih 15 juta, perizinan dan HKI kurang lebih 2.500.000 dan lain-lainnya kurang lebih 5,4 juta. Untuk proyeksi pendapatan selama 5 tahun, hasilnya yaitu pada tahun kedua kami sudah mencapai break even point, dan untuk ROI mencapai 523%, BC ratio-nya lebih dari 1 yaitu 1,29, payback periodnya cukup singkat yaitu 2,18 tahun. Dengan kata lain, Emocare memiliki potensi finansial yang sangat kuat dan layak dikembangkan. Sebagai penutup, Emocare bukan hanya aplikasi teknologi, tapi solusi nyata untuk masalah kesehatan mental di Indonesia. Dengan struktur organisasi yang solid, inovasi, fitur yang relevan, dan rencana bisnis yang matang, kami yakin Emocare bisa tumbuh dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.